Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar di pembelajaran jarak jauh dengan melalui video tutorial. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa masing-masing dulu di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kan modul 1 itu di kelas 12 semester 1 kita belajar yang namanya surat lamaran kerja. Untuk mengulas aja bahwa surat lamaran kerja itu digunakan untuk melamar pekerjaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar atau baku. Sedangkan di modul kedua atau bab 2 atau materi pembelajaran kedua kita masuk yang namanya teks cerita sejarah di kelas 12. Teks cerita sejarah itu pertama yang akan kita bahas itu di bagian pertama ini pengertian dan tujuan seperti biasa. Kenapa sih kita harus tahu dan belajar teks cerita sejarah? Terus yang kedua, ciri-ciri dan perbedaannya dengan teks lain. Yang ketiga, struktur dan contohnya. Pertama, pengertian teks cerita sejarah. Di situ bisa dilihat di slide-nya, di slide ketiga bahwa teks cerita sejarah adalah suatu teks atau tulisan yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa di masa lampau, dituliskan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di masa lampau, sebab semua yang terjadi pasti bersifat kausalitas, artinya ada sebab sebelum terjadinya sesuatu. Jadi, teks cerita sejarah ini dibuat untuk kita sebagai pembaca mengetahui cerita-cerita sebelumnya sesuai dengan fakta yang ada. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Apa sebab akibatnya Indonesia merdeka? Nah, itu yang dibilang kausalitas. Sama seperti kenapa sih Candi Borobudur itu dibuat? Apa sebab akibatnya zaman dulu kayak gitu. Itu tujuan dari teks sejarah atau pengertian dari teks sejarah. Tujuannya pertama menambah ilmu pengetahuan. Pasti dengan kita baca semua materi apapun, pelajaran apapun, kalau kita membaca pasti menambah ilmu pengetahuan, informasi, mengetahui cerita di masa lampau. Bahkan kalau kamu menulis suatu biografi atau autobiografi kamu sendiri, misalnya kamu mau ngasih tahu ke anak kamu, nantinya itu dia tahu kan nantinya cerita di masa lampau kamu itu seperti apa. Begitupun cerita sejarah yang ada di Indonesia. Dengan kita baca teks cerita sejarah, jadi kita tahu cerita yang ada di masa lampau itu seperti apa. Terus yang ketiga, membuat kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu maksudnya mempertanyakan sesuatu tanpa mempercayainya terlebih dahulu. Jadi berpikir kritis tuh kayak gini, kenapa sih Indonesia harus merdeka di 17 Agustus? Nah, kalian bisa cari tahu dari mana? Dari sejarah-sejarah Indonesia, cerita-cerita di masa lampau kayak gitu. Kenapa sih di Indonesia tuh harus pakai seragam, sedangkan di luar tuh enggak harus pakai seragam kalau sekolah? Nah, itu juga bisa dari cerita masa lampau atau sejarahnya, asal-muasalnya. Terus yang selanjutnya, membuat kita menyukai sejarah. Jadi seseorang yang tadinya acuh atau gak peduli sama sejarah, jadi peduli dengan sejarah dengan melihat cerita-cerita di masa lampau. Terus membuat kita berpikir akan masa depan. Oh, jadi kalau misalnya Indonesia gak merdeka tahun segini, kita gak mungkin kayak gini. Terus kalau misalnya saya gak maju tahun ini, kita ke depannya kayak gimana. Jadi kita kayak punya pandangan akan masa depan. Kalau di tahun ini aja Indonesia atau dunia sudah mengalami yang namanya kemajuan teknologi. Apalagi nanti anak-anak kita yang bakal meneruskan kita gitu loh, teknologinya akan semakin canggih. Terus gimana nih cara kita mewaspadai hal itu? Nah, itu bisa dilihat dari
teks cerita sejarah. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang, itu maksudnya. Terus kalau ada yang mau tanyain tentang tujuan dan pengertian atau belum paham, masih bingung, bisa nanti atau materi ini bisa nanti japri ke Miss Nurul slide berapa, jadi kalian bisa tahu lebih jelasnya. Yang slide kelima itu tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Pertama, disajikan secara kronologis atau urutan waktu. Kenapa disajikan secara kronologis? Ya karena dia sejarah gitu loh. Dari sebelum terjadinya kemerdekaan tanggal 17 Agustus, 16 Agustusnya tuh ngapain? 15 Agustusnya ngapain? Kayak misalnya sebelum 17 Agustus ada penculikan oleh golongan muda terhadap Insinyur Soekarno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok gitu pada tanggal berapa. Terus penyusunan Badan Persiapan Umum Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu kapan? Sebelum 17-an. Sampai nanti puncak peristiwanya yang kamu ceritain di teks cerita sejarah itu yaitu 17 Agustus. Tuh. Terus bentuk teksnya cerita ulang atau yang bahasa Inggris dibilang recount text, ya, mengulang cerita di masa lampau. Berisikan fakta-fakta, ya, fakta yang terjadi di masa lampau, bukti-buktinya diungkapin. Kayak 17 Agustus tuh apa sih buktinya? Oh, kita ada rekamannya, terus kita ada bendera merah putih, terus kita ada apa lagi? Pancasila, itu bukti zaman dahulu bahwa sudah dirumuskan yang namanya Pancasila. Itu kan fakta. Bersifat lampau, ya kan? Lampau atau non-fiksi. Berarti berdasarkan kenyataan. Menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu. Karena tadi sifatnya cerita ulang dengan kronologis urutan waktu, makanya dia menunjukkan waktu. Waktunya itu dapat berupa keterangan waktu, dapat berupa konjungsi temporal atau kata hubung waktu, seperti itu ya. Misalnya, tadi kan Miss bilang, sebelum kemerdekaan RI Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus, nah berarti konjungsinya apa? Sebelum. Itu dia gunain urutan waktu atau kalimat yang menunjukkan waktu gitu. Beda dengan cerita fiksi, novel dan sebagainya, dia tidak berurutan waktunya walaupun ada waktunya, ya. Terus perbedaan teks cerita sejarah. Jadi perlu dipahami nih. Pasti kalian bertanya, Miss, kalau ini berdasarkan fakta, bagaimana dengan cerita-cerita legenda di masa lalu? Apa itu juga termasuk cerita sejarah? Nah, ini bisa kita bedain nih. Jadi, teks cerita sejarah itu ada dua jenis. Pertama, yang sifatnya fiksi, dan yang kedua sifatnya non-fiksi. Kalau fiksi, berarti perbedaannya nih, jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata yang bersifat subjektif. Subjektif tuh berdasarkan kita aja, berdasarkan kata orang, pendapat orang zaman dulu, tidak ada bukti yang konkret, ya. Itu yang dibilang subjektif. Mungkin dia menceritakan contohnya nih ya, nanti deh Miss contohin di bawahnya, gambaran kehidupan batin seseorang lebih dalam. Jadi dia menceritakan pengalaman dia zaman dulu tuh seperti apa gitu. Tapi itu kan berarti subjektif kan, makanya itu dibilang fiksi. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Kenapa tidak sepenuhnya terungkap? Karena dia masih menggunakan yang namanya penilaian pribadi atau subjektif gitu ya. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Tadi masih penilaiannya subjektif. Contohnya novel sejarah, legenda, cerita rakyat. Contoh lain nih secara judulnya, kayak misalnya Malin Kundang. Oke, kita tahu nih Malin Kundang itu legenda zaman dulu, cerita sejarah. Nah, tapi kita kan nggak tahu Malin Kundang itu benar-benar ada atau enggak, walaupun nyatanya banyak
anak muda yang membangkang terhadap orang tua, itu pasti ada. Cuman kita kan nggak tahu bahwa bukti yang ada zaman dahulu bahwa kutukan ibu terhadap anaknya tuh benar ada atau enggak. Yang kita lihat adalah sekarang cuman bentuk batu menangis, di mana tergambar atau terlihat ada orang sedang sujud menangis karena itu tadi, melawan orang tua karena kutukan dari ibunya, ya kan? Sedangkan sebenci apapun orang tua pasti gak mungkin akan menyumpahi anaknya, ya kan? Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Bisa aja batu itu dibuat oleh manusia, ya kan? Nah itu makanya dibilang masih cerita sejarah fiksi, walaupun di zaman dulu katanya ada. Bukan, kalau menurut Miss malah bukan zaman dulu aja ya, bahkan sekarang pun banyak anak-anak yang membangkang gitu kan. Terus contoh lainnya ada legenda Sangkuriang, dimana legenda Sangkuriang itu bahwa seorang ibu disukain oleh anaknya dan anaknya disuruh membuat yang namanya candi dalam waktu semalam, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya dia menendang tangkupan perahu sampai perahunya tuh terkelungkup. Nah itu juga kita kan masih percaya tidak percaya. Oke, mungkin di zaman dulu ada cerita seperti itu, tapi kita nggak tahu bahwa kita nggak percaya sepenuhnya bahwa jin itu membantu manusia untuk membangun sesuatu seperti itu ya. Terus ada cerita bedanya sama non-fiksi, tersusun oleh fakta objektif. Ya tadi, misalnya kita membahas tentang cerita peristiwa kemerdekaan RI 17 Agustus, puncaknya di situ. Berarti sebelum sampai puncaknya kita menceritakan Indonesia sebelum merdeka itu seperti apa, ya. Dari 15, 16 sampai ke 17. Sampai bukti-buktinya pun ada yang masuk di akal. Contohnya misalnya ada rekaman pada tanggal 17 Agustus tentang proklamasi. Terus ada bendera yang dijahit Fatmawati yang sudah dimuseumkan. Itu kan berarti objektif. Penulis tidak memasukkan penilaian pribadi terhadap ceritanya gitu. Gambaran kehidupan tokoh ditulis secara lengkap berdasarkan fakta. Tadi tokohnya siapa? Tokoh proklamasi Insinyur Soekarno, ya kan, dan Bung Hatta. Diceritain Insinyur Soekarno tuh dulu seperti apa, Soeharto tuh seperti apa gitu. Pengembangan tokoh dan kejadian atau peristiwa lengkap karena dia berdasarkan fakta yang ada. Lalu menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Contohnya biografi, autobiografi, buku teks sejarah, naskah kuno. Biografi itu ditulis oleh orang lain, autobiografi itu ditulis diri sendiri. Ya. Misalnya Soekarno nih, nulis biografinya dia sendiri, berarti dia disebut menulis autobiografi. Sedangkan kalau dia diceritain oleh orang lain itu biografi, ya. Sampai sini semoga kalian paham. Kalau belum paham bisa chat Miss gitu ya. Selanjutnya ada yang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Orientasi, urutan kejadian atau urutan peristiwa atau insiden, reorientasi, ya. Contoh orientasi itu apa sih, Miss? Berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat atau suatu peristiwa yang diceritakan. Urutan kejadian atau insiden berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Akhir pada kejadian itu maksudnya puncak dari kejadian tersebut. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis atau
penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulis. Oke, contohnya nih bisa contoh tsunami Aceh. Orientasinya, peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi Makkah, Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004. Kurang lebih 500 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur. Ribuan puluhan mayat hilang tidak ditemukan dan ribuan puluhan mayat yang dikuburkan secara massal. Nah, ini dia gambaran abstrak doang nih, singkat tentang korban, kejadian, tapi dia tidak menyebutkan gimana proses terjadinya sebelum gempa itu terjadi, gimana korban itu sebelum dikuburkan massal, ya. Nah, itu akan dibahas di urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu terjadi di sini dijelaskan bahwa awal mula terjadinya gempa tuh kapan, terus di mana saja, ya kan. Terus penanganannya seperti apa? Setelah gempa tuh seperti apa? Nah, sampai di reorientasi. Reorientasi di sini diungkapkan bahwa peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mengenaskan dan paling banyak memakan korban yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kejadian ini tidak terjadi kembali di negeri kita yang tercinta. Nah, reorientasi ini mengambil kesimpulan dari cerita sejarah yang ada, tapi tidak memasukkan pandangan pribadi. Maksudnya gimana? Di situ dia mengungkapkan bahwa peristiwa ini sangat mengenaskan dan paling banyak memakan korban yang terjadi di Indonesia. Dan setelah kita lihat tadi di urutan kejadian, bener dong bahwa dia memakan korban paling banyak dan sangat mengenaskan. Terus dia mengungkapkan harapannya dia semoga kejadian ini mengacu pada tsunami kan, berarti dia tidak mengungkapkan pendapat pribadi yang pastinya kita nggak mau kejadian itu terjadi, ya. Miss, kan itu cerita sejarah yang non-fiksi, tapi kenapa reorientasi itu seperti fiksi atau hayalan yang menggunakan pendapat pribadi? Yaitu tadi kan Miss bilang, dia mengambil kesimpulan berdasarkan urutan kejadian, bukan dia mengambil kesimpulan secara asal-asalan. Misalnya contohnya reorientasi yang fiksi, misalnya gini, saya berharap tsunami itu sebenarnya tidak terjadi apabila Indonesia bisa menanganinya sebelum kejadian itu terjadi. Nah, berarti kan itu suatu harapan yang mengada-ngada, tidak mengacu pada peristiwa yang telah dijabarkan. Nah, itu yang dibilang dia sifatnya hayalan atau fiksi karena bentuknya berupa harapan, ya. Beda dengan reorientasi yang disebutkan di slide ini, slide ke-13, itu mengacu pada urutan peristiwa yang telah diungkapkan di slide sebelumnya. Seperti itu. Kalau masih bingung, bisa tanyakan ke Miss. Nah, kalaupun nanti ada fiksi dan non-fiksi, itu udah kelihatan dari judulnya, ya. Kalau fiksi udah pasti judulnya tentang legenda atau cerita rakyat. Tapi kalau non-fiksi itu sifatnya yang kelihatan deh, maksudnya kayak 17 Agustus, tsunami Aceh, terus apalagi ya, meletusnya Gunung Krakatau, itu kan zaman dulu. Terus atau lagi Insinyur Soekarno, itu kan non-fiksi ya. Udah pasti reorientasinya pun sifatnya non-fiksi. Tuh. Untuk tugas atau tugas di pertemuan kali ini, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Pertama, tulis apa saja yang kamu pelajari pada materi kali ini. Maksudnya kamu membuat ringkasan dari materi ini. Yang penting aja poin-poinnya aja. Kan meringkas berarti poinnya aja yang menurut kamu penting. Terus carilah teks cerita sejarah dan tentukan strukturnya. Jadi kamu ada cerita sejarah nih,
di internet, kamu tentuin aja nih kayak Miss kayak gini, tandain ini reorientasi, ini orientasi gitu kan. Terus yang ketiga, kerjakan dalam bentuk ketikan dan kirim ke email solehan.nurul@yahoo.co.id gitu. Sekian untuk pembelajaran teks cerita sejarah part 1 atau bagian 1 kali ini. Semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya, dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih udah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.